Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa rijamil anbiya'i wal mursalin asyhada'i wa sholihin wal ulama'i al-amilin wal mufassirin wal muhaddisin wa jami'i awliya'in makanu من مشارق الأرض إلى مغرب بها برها وبرها وحسن حضرته وسنة زمان وأوانه وسائر أولياء الله رضي الله تعالى عنهم ثم إلى حضرات جميع مشايخنا ومعلمنا ومن أزاجنا ومن أزاجهم ولأصحاب القرب الواجبات علينا ولجميع من عمل بهذه الصلوات الواحدة ومن أعان عليها إلى يوم القيامة ولجميع من تعلم في معهد التهذيب الإحسان ومن تعلم في معهد التهذيب ومعلمهم أساتذتهم ومشايخهم ومن أعان عليهما إلى يوم القيامة الأحد بآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسله وروحه أدركني وقل ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن درد كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين آمين يا رب العالمين. Faslun utawi iki ana fasal syurutu jam'i taqdimi utawi pira-pira syarate jamak takdim iku arbaatun ana papat. Al-bada'atu siji mulai bil ula kelawan salat sing pertama wa niyatul jam'i lan niat jamak fiha ing dalem al ula. Jadi ketika kita mau jamak takdim ya, jamak takdim. Jamak itu artinya mengumpulkan sholat. Jadi zuhur dikumpulkan dengan asar, maghrib dikumpulkan dengan isya, subuh dikumpulkan dengan duha. Subuh kawanan, enggak yang subuh enggak ya, enggak bisa dijamak dengan duha. Jadi yang bisa dijamak itu hanya 4. Zuhur digandeng dengan asar, maghrib digandeng dengan isya. Nah, kalau kita mau sholat zuhur dengan asar,
Misalkan kita di perjalanan, kemudian kita jamak sholat di waktu zuhur, maka namanya jamak takdim. Ya, di waktu zuhur maka namanya jamak takdim. Kalau kita mengumpulkan sholat zuhur dan asar di waktu asar, maka dinamakan jamak takhir. Sama, kita menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Kita sholatnya di waktu maghrib, maka namanya jamak takdim. Ketika mengumpulkan sholatnya dikumpulkan di waktu isya, maka namanya jamak takhir. Paham ya? Jadi kapan sholat itu bisa dijamak? Salah satunya ketika ada di perjalanan. Kemudian ittifaqu ulama ilmu takhirin, sepakatnya, mufakatnya ulama-ulama zaman now, zaman sekarang. Itu sesuatu yang tidak bisa, yang sulit untuk dihindari, sementara sesuatu itu bisa menerjang waktu sholat, bisa menghabiskan waktu sholat, maka sesuatu itu bisa menjadi sebab bolehnya untuk menjamak sholat. Untuk menjamak sholat. Contohnya seorang pengantin. Pengantin itu kan biasanya di make up, ya, di make up, kayak tontonan, dipajang untuk panggung, di kursi pelaminan namanya, ya kan? Sementara untuk menghilangkan make up itu, kadang make up itu ada yang sulit loh menghilangkan make up itu. Bayangkan hidung pesek bisa mancung karena di make up. Jadi dikai dempul, ya kan, dikai tepung terigu itu, sehingga agak bangir gitu. Jerawatnya rata, mukanya itu nggak rata, dengan penuh dengan jerawat. Di make up sama sekali jerawatnya nggak kelihatan. Karena apa? Didempul pakai tepung terigu, ya kan? Didempul di make up itu ya. Cewek-cewek itu nanti kalau misalkan ada hari Kartini, hari apa itu kan, di make up itu santri putra itu pangling, siapa itu gitu. Kok tambah cantik gitu. Kok tambah jelek gitu ya. Perasaan kalau biasa-biasa ya hitam gitu ya. Tapi ini di make up kok bisa putih ya gitu ya. Yang namanya disulap, di make up itu disulap. Tapi nyulape ya suwi, ngilangi make up ya suwi, apalagi yang perlu pendempulan itu dengan semen putih diplamir, ya kan. Tembok itu kan hitam, tapi kalau diplamir kan menjadi putih. Wajahmu hitam, diplamir juga bisa putih. Pelamirnya wajah dengan menggunakan make up. Nah, lanjut ceritanya ini. Ketika kita itu di make up-nya itu jam 11. Sementara tamu undangan itu nggak ada henti-hentinya dari jam 11 sampai jam 3 sore. Dalam waktu itu juga pengantin didudukkan di kursi pelaminan. Nak arep sholat duhur maca ini neh angel suwi, ya kan? Menghilangkan bedak make up yang ada di wajah itu juga sulit. Maka itu dijadikan sebab dibolehkannya jamak. Jadi jamak. Atau untuk menjaganya sebelum di make up itu jangan yang perempuan itu yang ahli make upnya yang laki-laki, kan ada seorang laki-laki yang pinter make up itu kan.
yang pinter macai, pinter dandani. Nanti kalau kesentuh-sentuh kamu kan batal. Ada yang ngakali emoh ninggal ke sholat, emoh jamak. Jadi sebelum di make up itu posisi dia punya wudhu. Nanti setelah di make up selesai, masuk waktu sholat, dia sholat, baru kemudian dia diantar ke kursi pelaminan. Kalau di sini ya mohon maaf. Kalau di sini itu rame-ramenya tamu, itu kan waktu maghrib. Ya, habis maghrib itu rame-ramenya tamu. Sebelum maghrib dan habis maghrib itu rame-ramenya tamu. Lah tamu undangan itu rata-rata kan pengen nonton pengantennya, ya kan? Nak pengantenannya dibacai kayak kita kayak gini ya, nggak ada bedanya dengan penganten. Antara penganten, mosok pengantennya kalah ayu dibanding tamu undangannya. Wong tamu undangannya keluar tekan di pengantenan make up sak jam, ya kan? Kita mau datang ke pelaminan, mau datang kondangan itu aja kita itu sudah make up sendiri di rumah itu. Lah kalau pengantinnya nggak di make up ya nanti kan keliru. Ternyata yang make upnya bagus itu malah tamu undangannya, sementara pengantinnya nggak di make up itu kan. Jadi kalau misalkan seperti itu maghrib pingin ngerti kan, pengunjung itu kan pengen ngerti, tamu undangan itu kan pengen ngerti siapa pengantinnya, hingga pengantinnya itu ditaruh di kursi pelaminan setelah setelah sholat maghrib itu langsung ditaruh di kursi pelaminan. Apa bisa langsung? Ya nggak bisa, di make up terlebih dahulu. Make upnya itu lama, ya kan? Mungkin maghriban itu kalau dibuat sholat, kalau dibuat make up nggak cukup waktunya, 1 jam bisa jadi. 1 jam itu di make up, dipacai, lawong irungnya pesek, pingin timbangirne, ya kan? Kadang harus dipasang alis palsu, alisnya elek dipasang alis palsu, ya kan? Itu make up. Sehingga orang yang kemungkinan tidak bisa melaksanakan sholat maghribnya, maka nanti dijamak dengan sholat isya. Namanya jamak takhir, ya. Namanya jamak takhir. Atau terkadang karena keadaan kita itu sudah, yang perempuan itu sudah ngambil makeovernya, mengambil tukang make upnya itu perempuan. Tiba-tiba ada saudara kita yang bukan mahram. Saudara kita yang bukan mahram tiba-tiba salaman dengan pengantin dengan kita. Itu kan kita menjadi batal. Padahal niatnya mau sholat maghrib terlebih dahulu dijamak dengan sholat isya. Ternyata batal, nggak jadi sholat lah. Nggak jadi sholat, ya kan? Mau wudhu lagi, make upnya luntur lagi, maka itu dijadikan sebab diperbolehkannya jamak, ya, diperbolehkan jamak. Akhirnya ya udahlah, saya maghribnya saya jamak dengan sholat isya saja. Nanti setelah tamu undangan selesai baru wudhu, kemudian jamak sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Nah, ketika kita mau jamak takdim, maka syaratnya 1, al-bada'atu bil ula. Sholat yang pertama itu sholat yang awal. Kalau maghrib dengan isya berarti maghrib dulu baru isya, nggak boleh dibalik. Kita jamak takdim antara zuhur dan asar, maka sholat zuhur dulu. Usolli fardhu zuhri jam'a takhirin ma'al asri. Saya niat sholat zuhur dengan asar di jamak. Nah, di kosor, di perjalanan ditambahi tur kosor fardhu krana Allah Ta'ala. Niatnya di hati. Di pas takbir Allahu Akbar itu saya niat sholat maghrib karo asar di jamak takdim fardhu krana Allah Ta'ala. Wa niyatul jam'i fiha. Niat jamaknya itu di sholat yang
pertama. Itu kalau sholatnya dengan menggunakan jamak takdim. Wal muwalatu lan langsung bainahuma antarane dua sholat. Jadi sholatnya itu langsung. Habis sholat habis sholat duhur langsung sholat asar. Nggak boleh disela-selai apapun. Mentang-mentang kita setiap hari itu sholat qobliyah ba'diyah. Setelah sholat kita sholat sunnah. Maka ketika jamak dipraktekkan, habis jamaknya sholat duhur karo asar, mari sholat duhur disela-selai sholat sunnah ba'diyah dulu. Sholat sunnah 2 rakaat kemudian diteruskan dengan jamak, dengan menjamak sholat asarnya. Itu tidak boleh, harus langsung antara sholat duhur dan sholat asar. Nah, itu yang sholat itu di jamaknya itu kalau di dalam perjalanan boleh dengan qashar. Kalau di rumah tidak boleh di qashar. Nanti akan ada bab qashar sendiri. Kemudian yang terakhir wadawamul udri lan tetepe udzur, artinya masih dalam keadaan diperbolehkannya menjamak sholat. Masih diperbolehkannya menjamak sholat. Ini terkadang orang itu salah mengartikan. Banyak, terkadang kita pun yang sudah belajar kitab tidak bisa mempraktekkan. Kita perjalanan mau ke Jambi, ya kan? Mau ke Jambi. Kita perjalanan ke Jambi boleh menjamak sholat, bahkan mengqashar sholat pun boleh, diperbolehkan. Nah, ketika berangkat sana kita jamak, kemudian sampai tempat sana kita masih diperbolehkan jamak. Ya, di sana kita masih diperbolehkan jamak. Ketika pulang niatnya itu jamaknya di perjalanan. Ternyata di perjalanannya itu keburu-buru. Enaknya kayaknya sholat di rumah aja lah, sekalian nanti mandi-mandi biar seger, langsung sholat kemudian istirahat tidur. Lah, ketika nyampe ke rumah dia masih jamak, boleh tidak? Boleh tidak? Habis perjalanan pulang lagi nyampe rumah, jamak sholatnya itu di rumah, boleh tidak? Sah nggak? Tidak sah, karena udzur alasannya untuk diperbolehkannya jamak itu sudah hilang. Diperbolehkan jamaknya tadi karena perjalanan, karena sudah tidak perjalanan maka sudah tidak diperbolehkan jamak lagi. Paham ya? Wadawamul udri. Jadi syaratnya hanya 3. Syaratnya hanya 3. Yang pertama, sholat ketika jamak takdim, sholat yang pertama itu harus didahulukan. Tidak boleh sholat yang kedua ditaruh di waktu pertama itu. Tidak boleh diawalkan. Kita jamak takhir, jamak takdim duhur dan asar, berarti duhur dulu baru asar. Wa niyatul jam'i fiha, dan niat nyolat sholat jamak, niat jamak sholat di waktu takbiratul ihram sholat yang pertama. Yang ketiga, wal muwalatu bainahuma, langsung antara sholat pertama dan sholat kedua. Yang keempat, wadawamul udri, masih langgenge udzur, dalam keadaan udzur, masih mempunyai alasan diperbolehkannya jamak. Alhamdulillahirabbil alamin. Syurutu jam'i takhir isnani. Nanti ketika ini masih jamak takdim. Besok kita membahas tentang jamak takhir sekaligus membahas tentang qashar sholat. Jadi kita itu sering melakukan perjalanan. Nah, di perjalanan itu kan sholat itu hukumnya wajib. Di dalam keadaan apapun umat Islam itu harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Karena di perjalanan maka dipermudah
dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjamak sholat sekaligus mengkosor sholat. Mengkosor sholat itu ngeringkes sholat. Sing asale 4 rakaat diringkes dadi 2 rakaat. Kita sholat zuhur kan 4 rakaat. Nak dikosor cukup 2 rakaat sholat zuhur, 2 rakaat sholat asar. Jadi sholat zuhur kalau sholat asar cuma 4 rakaat, tidak 8 rakaat. Itu namanya kosor, diringkes. Karena agama itu tidak mempersulit kita, tapi mempermudah, tidak memberatkan kita ya, tidak memberatkan kita. Yang merasa berat untuk beribadah itu hanya orang-orang yang lemah imannya. Orang kalau lemah imannya itu berat untuk melaksanakan ibadah. Tapi kalau imannya sudah kuat, kokoh di dalam hatinya, maka ibadah itu akan merasa ringan. Kalau kita memikir bahwa kita mati itu harus membawa iman yang baik, maka kita akan tetap menjaga sholat kita, akan tetap menjaga sholat 5 waktu kita, karena kita tahu bahwa mati itu kita harus membawa iman. Sehingga dalam Al-Quran itu dijelaskan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali mati dalam keadaan membawa iman, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan hatinya itu sadar lillah dan billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.